Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya. Oke, kita lanjut dalam kasusnya Vina. Nah, ini ada sebuah berita terbaru lagi dalam kasusnya Vina. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Kalau dibilang dipukul pakai tangan, nggak mungkin katanya, mustahil. Mau Mike Tyson pun nggak mungkin, kira-kira begitulah. Nggak mungkin tangan orang bisa membuat sampai retak kepala orang. Lalu kita bilang karena dituduhnya pakai bambu dan pakai bambu ya, kita tanya pakai bambu. Kita perlihatkan buah bukti bambunya gitu kan. Nggak mungkin, apalagi bambunya itu bambu masih bisa buat nyangkat coran itu. Kalau bekas pukul terus tengkorak itu mungkin udah bekas bolong kali, patah kali atau apa kan gitu kan, pasti ada bekas. Kemudian kalaupun iya, saya tanya, kalau pakai bambu nih, pakai bambu ya sampai retak tengkorak di dalam bisa retak. Di luar kira-kira memar nggak? Kita kejeduk aja memar loh. Iya. Ya kan? Mungkin nggak tanpa ada luka luar gitu kan? Itu pertanyaan kita. Kalau ada luka luar kan nggak mungkin terlewat sama dokter di rumah sakit Gunung Jati. Itu logika yang kami bangun aja gitu loh. Ya kan? Artinya dokter sampaikan kenapa bisa ada luka dalam? Bisa katanya. Kalau ada benturan yang sangat keras, apalagi itu masih ketutup helm dia kan gitu kan cara ininya. Oh bisa, rupanya sangat keras. Kenapa helmnya tidak pecah? Ya memang terbuka di belakang, helmnya ngebentur dia ke atas, kedorong. Ya, itu makanya tengkorak belakang kita udah lihat Franciscus, kita udah hadirkan kan, memang itu ngangkat helmnya. Giginya kenapa rontok? Karena betul-betul benturan yang keras. Kita tanya, kalau orang itu dipukul giginya, itu pasti harus copot semua, nggak mungkin giginya patah tengah gitu loh. Oke. Cobain aja. Oke. Sekuat apa? Cobain aja tuh suruh Diana ya, suruh ini. Kuncinya adalah apakah mungkin pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang hanya terjadi dalam 13 menit? Pembunuhan, perkosaan, dua tempat yang berbeda. Jaraknya sekitar jaraknya kurang lebih kilometer lah ya, bukan ratus meter lah. berapa? Ya, 1 kilometer. Kalau menurut saya lebih dari 1 kilometer. 1 atau 2 kilometer ya. Hanya 13 menit. Hanya 13 menit. Itu mustahil. Itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Oke. Sangat mustahil. Dan itu keyakinannya. Dan itu keyakinan saya, keyakinan tim kami. Baik. Menjelang dihadirkannya Sudirman di sidang PK7 terpidana, kasus Vina Cirebon Rabu besok, kabarnya Sudirman akan dihadirkan di ruang pengadilan negeri. Sejumlah papol bersama Provos hari ini mengecek kamar para terpidana. Kita lanjut lagi. Sudirman terpidana Vina kasus Cirebonnya. Detik Sudirman memasuki ruangan sidang. Ibu Titin menggandeng tangannya. Menggandeng tangannya. Kasihan yang liatnya. Menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. PK hari ini jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Itu yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik, ya, ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi. Karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan,
Waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi. Kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik. Terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa. Kemudian keluar dan membanting pintu. Wah, berarti ya semua Saya terlibat nggak ngerti, tuh ya, makanya saya pengen bersuara. mulai dari jaksanya tadi kan disebutin sama Bu Titin. Wah ini nih kalau bisa keciduk semua di jaksa pada saat itu ya, jaksa, penyidik dan apa sih Rudiani and the gang itu. Wah itu bisa-bisa kena, termasuk Linda nih ya, Linda, Marliana, semuanya terlibat harusnya ya, harusnya mereka kena hukum juga nih ya. Takut, pengen meluruskan nama baik juga saya takut. Padahal itu kewajiban saya kan untuk ngebersihin nama baik saya, tapi saya takut dilempar pakai gear ninja tuh. Gear ninja kan bulat runcing-runcing gitu. Pinter sabuk. bikin cerita sih ini orang. Untung Allah masih kasih aku umur panjang. Tuh kan jemput-jemput Tuhan. Apa alasannya? Nggak melakukan ngerti. Itu pada saat udah viral ini? Udah viral. Itu malam BAP baru banget nyampe dari Polres. Suami aku udah dapat teror. Yang paling bikin aku sedih sampai kena Mana fitnah tunjukin, itu jangan asal ngomong. foto Teror. dipublish, Mana terus buktinya? mukanya nggak ditutup. Terus sampai ada yang bawa anak komentar kayak, anak kamu nanti kalau saya bunuh gimana gitu. Aneh ya, pas ini dia nggak kerasupan ya. Anehnya pas sama si pengacara waktu itu awal muncul kerasupan. Ayo coba kerasupan lagi di depannya sini, pasti ketahuan kalau dia kerasupannya palsu guys ya. Kita lanjut lagi. Momen Suroto, momen Suroto keceplosan, ada saksi yang melaporkan bahwa ada yang kecelakaan, padahal dia bilang saksi pertama cuma dia dan tiang CPU. Waduh. Pengguna jalan melaporkan ada kecelakaan di jalan tol itu, yang jelas pukul 22. Itu matanya kenapa ke atas kayak minta Tuhan kali ya, minta kayak berasa kali lagi mengarang di lihat matanya. Pukul 22 itu lebihnya berapa saya sendiri nggak tahu. Mohon izin majelis, di belakang punggungnya ada luka tembak. Sudirman mengalami intimidasi, kekerasan, dan penganiayaan. Bahkan ada salah satu bagian yang juga terluka, yang berimpak hingga Sudirman sulit untuk duduk berlama-lama. Begitupun dengan terpidana lain, memiliki bekas luka. Bahkan masih ada luka yang masih bisa terlihat oleh mata. Bahkan beberapa terpidana pun mengalami perubahan struktur tulang dikarenakan adanya intimidasi, penganiayaan, dan kekerasan. Bukankah seperti itu? Ya. Lalu mengapa pihak kuasa hukum tidak pernah berinisiatif untuk melakukan visum terhadap luka-luka tersebut? Karena pasti ada bagian-bagian yang terluka yang masih dapat dilakukan visum. Apalagi bila mengalami perubahan struktur pada tulang yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Seharusnya kuasa hukum melakukan inisiatif tersebut, karena hal-hal tersebut bisa menunjang pertimbangan dan keyakinan hakim dalam memutuskan. Tidak hanya berdasarkan pengakuan, namun apabila visum itu dilakukan, ada bukti autentik yang menunjang pengakuan yang disampaikan oleh terpidana dan lain sebagainya. Ya, ingat, hukum tidak pernah mengejar pengakuan, melainkan pembuktian. Maka, apabila pengakuan yang disampaikan oleh para terpidana dan lain sebagainya terkait mereka mengalami intimidasi, kekerasan, dan penganiayaan, lalu ditunjang dengan bukti autentik yang menunjang pengakuan yang mereka sampaikan, yang salah satunya itu visum, maka pengakuan yang disampaikan akan jauh lebih kuat karena ditunjang dengan bukti penunjang apa yang disampaikan. Paham kan? Pahamlah, masa sih tidak paham? Alright? Alright. Ulala.
Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih dalam video ini? Kalian punya pendapat apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.